Salam sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, hari ini saya berbicara tentang namanya pentingnya kesatuan dalam rumah tangga. Banyak kita melihat keluarga gagal dalam suatu pernikahan karena kurangnya pemahaman yang benar tentang hakikat pernikahan Kristen dan lemahnya namanya janji terhadap komitmen untuk membangun rumah tangga bersama. Nah, apa arti kesatuan saudara dikasihi Tuhan? Ya. Kesatuan tidak sama dengan satu. Itu pemahaman yang benar, itu arti. Kesatuan juga saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya itu dibentuk ya untuk bersatunya bermacam-macam perbedaan karakter, ya, temperamen seseorang, kebiasaan, bahkan dalam harmoni seorang ayah, seorang ibu, bahkan anak-anak. Ya. Beda perbedaan yang satu antara yang lain. Baik dalam masalah hobi, ada yang senang main voli, dan segala macam. Nah, satu prinsip yang harus kita pelajari dalam perbedaan ini adalah prinsip perbedaan adalah pasti indah. Makanya kita harus bisa membedakan. Nah, ada beberapa hal mengapa pentingnya kesatuan. Saya akan baca, sebab itu seorang anak laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Pentingnya kesatuan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Yang kedua, nyanyian Jara Daud, sungguh alahkan baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Yang ketiga, pentingnya kesatuan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota akan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Makanya pentingnya kesatuan itu, di mana tadi bersatu, bahkan di mana juga di situ diberitakan berkat-berkat Allah. Dan ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kalau tidak ada kesatuan dalam rumah tangga itu akan terpecah-pecah. Nah, bagaimana membangun kesatuan dalam rumah tangga? Keluarga harus berpusat kepada Kristus. Kalau keluarga kita berpusat pada Kristus, berarti setiap anggota secara aktif, yaitu selalu berfokus kepada Kristus. Baik dia sebagai bapak, baik sebagai ibu, bahkan sebagai anak-anak. Keluarga harus selalu berpusat. Bahkan mereka menjadikan Yesus sebagai pemandu. Ya, mungkin kita, Yesus sebagai pemandu. Mereka menjadikan sebagai pemandu, bahkan mengarahkan seluruh rumah tangganya, saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, membangun kesatuan dalam keluarga bahagia, dalam keluarga harus berpusat ya pada Kristus akan sanggup mengatasi setiap tantangan. Jadi kalau kita berpusat akan sanggup menghadapi seluruh tantangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi, mungkin masalah keuangan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita berpusat pada Kristus, seluruh itu akan bisa kita hadapi bersama, akan bisa kita kuat bersama, akan kita bisa menang bersama, dan akan bisa juga kita akan bisa menyelesaikan bersama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana membangun kesatuan dalam Kristus. Ya, keluarga yang berpusatkan pada Kristus, yaitu pertama-tama adalah bisa merubah moral dan kerohanian seseorang. Kalau berpusat kepada Kristus, pasti akan bisa merubah moral seseorang. Ya, akan bisa merubah. Kalau berpusat pada Kristus, keluarga akan bisa
kerohanian seseorang akan bertumbuh pesat dari yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh. Mungkin begini terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya pada hari ini, kalau keluargamu berpusat kepada Kristus, akan ada perubahan moral dan rohani seseorang. Saudara kekasih Tuhan. Yang keempat yang perlu saya sampaikan, membangun kesatuan dalam keluarga adalah keluarga yang berpusatkan pada Kristus adalah keluarga yang selalu menjadikan firman Tuhan itu yang utama. Kita harus menjadikan firman Tuhan yang utama dalam keluarga kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan benar-benar menjadi yang terutama. Jadi usahakan saudara kekasih Tuhan, sebelum memulai hari-hari kita harus menjadikan firman Tuhan itu yang terutama di dalam setiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.